Ini cerita tentang Rara, mahasiswi biasa dengan rasa ingin tahu yang luar biasa. Bagi Rara, membaca bukan sekadar kewajiban kuliah, tapi jendela menuju dunia yang lebih luas, dalam, dan bermakna. Saat banyak yang berlomba mencari jalan pintas, Rara memilih jalan yang penuh proses. Karena baginya, memahami itu lebih penting daripada sekadar tahu. Dan literasi adalah bekal untuk bertumbuh. Hai Ra, kamu lagi ngapain? Nih baca buku, Itu buku apaan? buku psikologi. Bukannya kamu anak industri ya? Kok baca buku psikologi? Soalnya aku tuh pengen ikut lomba penelitian gitu di bidang psikologi. Jadi aku tuh mau ngambil topik tentang trauma masa kecil dan pengaruhnya saat pengambilan keputusan di masa dewasa gitu. Kenapa nggak ngambil materi industri aja? Biar kamu nggak perlu baca buku sebelumnya. Ya nggak apa-apa sih, soalnya aku tertarik sama bidang psikologi. Ya ngapain ribet-ribet bawa buku gitu? Zaman sekarang nih ada GPT, cepet. Tuh, udah ada jawabannya. Jun, bayangin deh, nanti kalau jurinya nanya yang nggak ada di ChatGPT terus gimana? Masa iya kamu bilangnya? Pak, mau yang kayak gitu? Aku sih maunya nguasain materi sampai ke akar-akarnya. Ih, malu deh. Loh kamu gak belajar, nanti kan ada kuis. Nanti terserah deh. Selamat siang semua. Kita langsung belajar ke kali ini. Siapkan nomor kertas tulis 1. Baik Pak. Ini dia. Silakan kerjakan mesin sendiri. Yang menyontek, saya pastikan nilainya 0. Oke, waktunya habis. Silakan jawabannya dikumpulkan. Kalau dia mencoba jawabannya kosong, cuma nulis soal doang. Maaf Kak, tadi malam saya kurang tidur jadi agak pusing. Oke, nanti nilai kalian juga akan saya kosongkan. Baik, saya percaya untuk kalian semua. Yang bisa menjawab pertanyaan ini saya kasih nilai plus. Coba kalian analisis, bagaimana peran prinsip antropometri dalam menilai sistem kerja di area bidang yang melibatkan aktivitas angkat dan susun barang? Apa saja risiko jika prinsip tersebut diabaikan? Izin menjawab Pak. Saya Rara dengan NIM akhir 247. Ya, silakan Raka. Prinsip antropometri sangat penting untuk memastikan tinggi rak dan bobot barang sesuai batas kemampuan fisik pekerja agar aktivitas angkat dan susun tidak membebani punggung. Kalau diabaikan, bisa menyebabkan kelelahan dini, cedera punggung, bahkan kecelakaan kerja karena barang terjatuh. Jawabannya sangat tepat, Titis. Ini contoh mahasiswa yang paham materi. Baik, cukup sekian penjelasan hari ini. Saya harap kalian akan belajar sungguh-sungguh untuk kedepannya. Ya, besok kan kita ada sistem produksi. Gimana kalau kita belajar bareng? Yaudah, ayo. Abis ini belajar ke perpus ya. Ra, emang harus banget di perpus? Ya, mending itu aja sih, kita ke kafe, jadi belajar itu sambil makan, sambil ngopi. Jadi belajarnya lebih santai gitu gimana? Jangan di kafe kan berisik. Mendingan di perpus gak sih, suasananya lebih tenang gitu. Masalah kopi, ntar aja deh. Yang penting kita semua ngerti dulu. Udah, ikutin aja guys. Jangan membalah kita literasi kita. Yaudah, setuju. Yaudah, yuk langsung aja. Yuk.
bahas konsep push dan pull system aja dulu. Aku masih agak bingung nih. Pull itu ditarik, push itu dorong. Terus apa sih maksudnya dalam konteks produksi? Gampangannya gini guys, kalau pull system itu produksi dilakukan terlebih dahulu. Barangnya disiapkan walaupun belum ada permintaan. Kalau pull system, Nah, kalau pull system itu produksi dilakukan setelah ada permintaan dari pelanggan. oh berarti kalau pull itu barangnya pesan dulu. Kalau push itu barangnya udah ada, gitu ya? Alright, makanya dalam manufacturing itu pull system lebih disukai buat ngurangin waste. Pantesan kamu pintar, Ra. Ternyata rajin baca buku. Kelihatan banget nempel ilmunya. Aku jadi termotivasi nih. Kalau baca buku bisa bikin kita tahu banyak hal kayak Rara. Aku pengen mulai baca buku juga deh kalau gitu. Gue awalnya ngira buku itu ngebosenin, tapi setelah tahu manfaatnya, gue jadi semangat. Kayaknya kita perlu buat challenge deh. 1 minggu 1 buku. Terus nanti kita sharing ke teman sekelas agar literasi kita naik level. Setuju. Fix. Otaknya kenyang ilmu, perutnya minta keadilan sosial. Benar, sekarang kita udah full sistem ilmu. Sekarang kita full sistem makanan. Oke, deal. Tapi habis makan di kafe kita bahas buku yang dibaca buat minggu ini ya. Belajar lagi. Kirain udah full lagi. Literasi itu nggak ada selesainya, Jeff. Selama kita hidup, kita itu terus belajar. Demi literasi dan Ayam geprek, kami siap lanjut. semangat literasi. Membangun kebiasaan membaca bukanlah hal yang mudah. Tapi dari satu halaman, satu diskusi, dan satu pertanyaan, perubahan bisa dimulai. Karena literasi bukan cuma tentang diri sendiri, tapi tentang membangun generasi yang kritis, peduli, dan berpikir panjang. Mari perkuat budaya literasi, dimulai dari kita dan dari hari ini.